ini suka mendengarkan lantunan-lantunan Al-Quran secara diam-diam, yaitu mendekat dari tempat Rasulullah SAW berdiam, dia mendengarkan dari lantunan-lantunan Al-Quran. Tentunya Abu Jahal, Abu Sufyan, dan salah satunya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya dimanapun Anda berada, yang senantiasa tidak henti-hentinya ingin mendapatkan suatu kebaikan di dalam kehidupan yang sesaat ini, yaitu di dunia, terlebih lagi akan memberikan suatu manfaat yang begitu besar di kehidupan yang kekal, yaitu di akhirat. Alhamdulillah, kita telah banyak membahas tentang budi pekerti akhlak baginda Rasulullah SAW, dan tentunya hal tersebut ingin kita petik, yaitu kebaikan-kebaikan yang berada kepada seseorang yang mulia, yaitu insan yang mulia, sebaik-baik manusia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Dari segi apapun jika dilihat, maka seseorang tentunya pastinya dia tidak akan menyatakan bahwasannya tidak benar apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya kemarin kita sudah masuk di dalam pembahasan apa yang menyebabkan dari kalangan-kalangan para sahabat menjadi ia ini betul-betul kuat ataupun tabah, sabar di dalam segala rintangan maupun siksaan yang dia terima. Sebagaimana banyak sekali kita sedikit banyaknya mendengar kisah-kisah di dalam perjalanan video kita saat ini, kita juga telah banyak mendengarkan bagaimana orang-orang Quraisy atau pemuka Quraisy untuk menghentikan dari agama yang dibawa atau keyakinan yang dibawa dari baginda Nabi Muhammad SAW agar terhenti. Mereka telah memberikan suatu tindakan-tindakan yang menyebabkan bagaimana orang-orang yang telah mengiyakan atau membenarkan dari agama Nabi Muhammad, dia betul-betul tidak memiliki lagi kekuatan, atau bisa dikatakan ia meninggalkan dari agama tersebut dengan berbagai macam cara yang ia lakukan. Ada yang dengan ejekan, ada yang dengan siksaan, bahkan berujung kematian itu pun ada. Sebagaimana yang kita bahas kemarin sedikitnya tentang Sumayyah, ibundanya Ammar, kurang lebihnya beliau telah syahid. Jadi wanita yang pertama kali syahid dikarenakan mempertahankan dari keimanannya. Dan tentunya apa yang menyebabkan mereka begitu kuat atau mereka menjadi tahan di dalam penderitaan tersebut. Walaupun di sebalik ceritanya Ammar ini, ia tidak mampu lagi menahan dari siksaan-siksaan, sehingga ia telah mengucapkan suatu hal yang tentunya tidak diharapkan ia, yaitu membenarkan dari omongan si orang penyiksanya, sehingga dia dibebaskan dari siksaannya. Dan ia pun mengadu kepada Rasulullah, dan Rasulullah tidaklah menyalahkan karena itu sudah sewajarnya, karena ia sudah tidak mampu di dalam menerima siksaan atau siksaan atau penderitaan yang ia alami dikarenakan tekanan siksaan tersebut. Alhamdulillah, kurang lebihnya kemarin kita sudah membahas sedikit banyaknya tentang dari mana kekuatan yang mereka miliki, yaitu dari kesabaran maupun dari tekanan yang dia tabah. Sehingga kita sudah membahas kurang lebih satu perkara yang tentunya tidak bisa dipungkiri, karena keyakinan mereka atau kelazatan yang telah didapatkan di dalam mengenal Islam atau mengenal dari agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka betul yakin dengan hal tersebut, sehingga dengan keyakinan tersebutlah yang memberikan suatu dorongan kekuatan terhadap mereka.
Itu yang terutama pastinya yang mereka miliki. Namun yang belum kita bahas sebelumnya yaitu perkara yang kedua yang akan kita bahas tentunya pada saat ini, yaitu pada video ini, tentang bagaimana mereka mendapatkan dari kekuatan yang begitu dahsyat. Tentunya kalaulah kita mendengarkan dari kisah-kisah penderitaan atau siksaan yang mereka alami, maka kita akan gemetar ataupun merinding mendengarnya bagaimana mereka mempertahankan. Ada di dalam suatu kisah juga menceritakan ada seorang sahabat, saya lupa namanya, yang tentunya dia disiksa bagaikan sate atau disebutkan bagaikan dipanggang. Di bawahnya bara api, dia diletakkan di atas sehingga di dalam suatu kisah tersebut lemak yang berada di kulit dia, Masya Allah, itu pun telah meleleh sehingga telah memadamkan bara api yang membakarnya. Bagaimana kita bisa membayangkan dia di sate atau dibakar seperti layaknya sate yang membara dan dia pun dalam keadaan hidup sehingga betul-betul sakit perih. Bagaimana mereka mengalami sehingga itu pun tidak menyebabkan mereka lepas ataupun meninggalkan dari apa yang telah diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu tentunya salah satunya karena keimanan mereka, keyakinan mereka terhadap yang telah mereka dengar atas iman tersebut. Itu yang pertama kali tentunya yang mereka miliki. Dan alhamdulillah pada saat ini kita akan membahas tentu yang kedua, apa yang menyebabkan mereka kuat. Tentunya di sini ada sosok seseorang, yaitu sosok seorang pemimpin yang bisa menyatukan dari hati manusia. Alhamdulillah, malam ini kita akan membahas tentang seorang pemimpin ini yang telah menyatukan hati orang-orang yang ia ajak di dalam keimanannya atau diajak di dalam Islam. Yang menyebabkan yang kedua ini adalah yang menyebabkan mereka menjadi kokoh dan kuat juga atas pendirian apa yang telah dia terima atas keimanannya. Seperti biasanya, sebelum kita memulai dari kajian kita, alangkah baiknya kita meminta kepada Zat yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar melimpahkan kebaikan-kebaikan di dalam baginda Nabi Muhammad dan para sahabatnya, diberikan kepada hati kita senantiasa berbuat sebagaimana meniru-niru dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya melalui surat yang mulia yaitu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, kita akan melanjutkan apa yang telah menyebabkan mereka begitu kuat pendirian mereka ataupun sabar dan tabah menerima berbagai ujian ataupun cobaan, kepedihan yang ia terima dari orang-orang yang berusaha agar dia meninggalkan apa yang telah diajak oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yaitu Nabi Muhammad SAW adalah sosok seorang pemimpin yang mana dari hal tersebut ia telah bisa menyatukan dari hati manusia. Nabi SAW adalah seorang pemimpin, bahkan juga seorang komandan tertinggi bagi umat Islam. Tentunya bukan untuk umat Islam saja, untuk segala manusia, yaitu kalangan semua manusia. Beliau memiliki dari perawaan tubuh yang bagus, sebagaimana kita telah membahas dari karyanya
Imam At-Tirmizi tentang Sama'ilul Muhammadiyah atau Sama'ilul Tirmizi, karena karya Imam Tirmizi yang menceritakan membentukkan sifat-sifat baginda Nabi Muhammad SAW dalam akhlak budi pekerti beliau, dan di sini pun telah diperkuat juga di dalam sirahnya Rasulullah SAW bahwasanya beliau ini adalah sosok seorang pemimpin untuk umat Islam. Tentu bukan terbatas kepada umat Islam, bahkan untuk segala manusia. Beliau memiliki dari perawaan tubuh yang tentunya bagus. Jiwanya ia miliki dengan jiwa yang sempurna. Akhlaknya tentunya juga memiliki akhlak yang mulia. Ciri-ciri yang menawan dari sifat-sifat yang terhormat tentunya, yang mampu menawan hati dan membuat jiwa manusia akan tertunduk kepadanya atau kepada beliau. Perawakan dan penampilan beliau benar-benar sempurna. Tak seorang pun yang mana ia menyamainya. Ditambah lagi dengan kemuliaannya, kecerdasannya, kebaikannya, keutamaannya, atau amanah maupun kejujurannya. Dari segala hal yang baik ada pada diri beliau atau dirinya. Musuh pun tentunya mengakui dari hal ini. Terlebih lagi dari rekan-rekan dan orang-orang yang telah mencintai beliau. Pastinya dia lebih tahu. Tidak ada satu kata pun yang dia nyatakan kepada seseorang kecuali pasti ia mengakui dari kebenaran atas semua ini. Suatu kali ada 3 orang Quraisy, yaitu Abu Jahal, Abu Sofyan, dan Al-Akhnas bin Syarif, yang secara sembunyi-sembunyi telah mendengarkan dari ayat-ayat Al-Quran atau mencuri-curi dari ayat yang dia dengarkan dari ayat-ayat Al-Quran yang tentunya dibaca oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga salah satunya tidak tahu atas apa yang telah dilakukan dari temannya yang lainnya. Akan tetapi kemudian perbuatan mereka tersebut telah terbongkar. Salah seorang di antara mereka telah bertanya kepada Abu Jahal, apa pendapatmu tentang apa yang telah engkau dengar dari baginda Nabi Muhammad? Jadi dia ini suka mendengarkan lantunan-lantunan Al-Quran secara diam-diam, yaitu mendekat dari tempat Rasulullah SAW berdiam, dia mendengarkan dari lantunan-lantunan Al-Quran. Tentunya Abu Jahal, Abu Sofyan, dan salah satunya juga Akhnas bin Tarik kalau nggak salah, yang mana ia secara sembunyi-sembunyi telah mendengarkan apa yang dilantunkan oleh Rasulullah SAW. Namun berjalannya waktu, dia ketahuan bahwasanya dia mendengarkanlah itu. Sehingga bertanyalah seseorang kepada Abu Jahal, bagaimana pendapatmu dengan lantunan yang dibaca oleh Nabi Muhammad? Apa yang kuduga, kami dan Bani Abdil Manaf saling bersaingan untuk merebutkan simpati. Mereka memberi makan dan kami pun berbuat hal yang sama. Mereka membawa barang dan kami pun juga membuat suatu hal yang sama. Mereka memberi orang lain dan kami pun juga memberi dari orang lain. Tentunya itu juga sama. Sehingga tak kalah kami saling membagi hasil dalam kafilah dagang, dan kami tak ubah-ubahnya kuda-kuda yang digadaikan. Mereka pun berkata, kami mempunyai seorang nabi yang mendapatkan wahyu dari langit.
Lalu kapan kita bisa menyadari hal ini? Demi Allah, kami sama sekali tidak akan beriman kepadanya dan tidak pula atas membenarkannya. Itulah jawaban kurang lebih dari Abu Jahal. Dia mengatakan, ya kami juga melakukan apa yang dilakukan mereka. Mereka suka berbagi, kami pun berbagi. Bagaimana semuanya dia bahas. Padahal Rasulullah SAW tidaklah Allah utus melainkan menyempurnakan akhlak. Adapun di sini bisa kita petik bahwasanya akhlak manusia pada saat itu pun masih ada. Sehingga di dalam video-video kita sebelumnya kita sudah mendengarkan jika keburukan yang dimiliki orang-orang Quraisy atau orang-orang jahiliyah begitu banyak, namun ada beberapa sifat mereka yang tentunya baik jika kita mendengarkan dari sifat, yaitu mereka menghormati dari tamu dan mereka membela jika orang yang bertamu kepadanya, bahkan siap untuk berperang kepada orang yang telah bertamu kepadanya atau di bawah di bawah naungan dia atau menjadi tamunya, kurang lebih demikian. Begitulah kedermawanan mereka. Sehingga Abu Jahal pun mengatakan bahwasanya dia juga begini dan kami juga begini. Namun dia mengatakan, demi Allah kami tidak akan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kurang lebihnya demikian. Abu Jahal pun juga pernah berkata, wahai Muhammad, kami tidak mendustakan dari dirimu. Akan tetapi kami mendustakan apa yang telah engkau bawa. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun telah menurunkan ayat. Fa innahum la yukadzibunaka walakinnadh dhalimina bi ayatillahi yajhadu. Mereka sebenarnya bukanlah mendustakan, akan tetapi orang-orang yang zalim ini, zalim itu telah mengingkari dari ayat-ayatnya Allah. Suatu hari beliau disakiti orang-orang kafir sebanyak 3 kali. Pada kali yang ketiga pun beliau pun bersabda, wahai semua orang Quraisy, aku datang kepada kalian untuk membawakan korban. Kata-kata beliau ini terus mengiang-ngiang di benak mereka yang telah menyakiti Rasulullah. Sehingga orang yang sangat terpengaruh atas sabda beliau ini benar-benar berupaya untuk mencari cara yang paling baik untuk menghibur dari dirinya. Tak kala mereka melontarkan isi perut binatang yang sudah disembelih kepada beliau selagi beliau sujud. Jadi dia mengganggu dari baginda Muhammad dengan kotoran perut binatang. Selagi sujud ditaruhnya, dilontarkannya kepada baginda. Maka beliau pun telah mendoakan atas dirinya, atas kecelakaan lagi bagi mereka. Tawa mereka pun langsung terhenti. Mereka kan tertawa, senang. Dan dibayangi atas perasaan ketakutan dan kegelisahan. Dengan disertai keyakinan bahwa mereka pasti akan mendapatkan apa yang telah beliau katakan. Ia akan binasa. Beliau juga pernah mendoakan kecelakaan bagi Utbah bin Abu Lahab. Dia tetap merasa yakin akan tertimpanya kecelakaan kepada dirinya atas doa beliau. Maka tak kala dia melihat singa selagi pergi ke Syam, dia berkata, demi Allah, singa itu pasti akan mencaplokku. Sementara Muhammad dia berada di Mekah. Benar saja, singa itu tidak memangsa orang lain dan justru hanya memangsa atas dirinya. Ubay bin Khalaf pun pernah mengancam akan membunuh beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW. Namun beliau pun bersabda, akulah yang akan membunuhmu.
insya Allah. Tak kala beliau menggoreskan senjatanya di lehernya Utbah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf. Yaitu ketika sewaktu perang Uhud. Dan hanya berupa goresan saja. Tentu goresan, namanya goresan ya, goresan kecil. Tentunya hal tersebut, yang goresan kecil tersebut telah membuat Ubay bin Ka'ab pun merasa apa yang dikatakan Nabi itu benar. Ubay pun berkata, waktu di Mekah dulu, dia pernah berkata kepadaku, akulah yang akan membunuhmu. Demi Allah, andai kata saja dia meludahiku, tentu ludahnya juga bisa membunuhku. Ini bukti bahwa mereka meyakini bagaimana Nabi Muhammad SAW orang yang jujur dan amanah, dan mereka pun ketakutan atas doa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sa'ad bin Mu'az pernah berkata kepada Umayyah bin Khalaf saat masih dia di Mekah, aku mendengar dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang Muslim akan menyerahmu. Dia langsung tercengang dan kaget atas mendengarnya, dan bersumpah tidak akan keluar dari Mekah. Tak kala Abu Jahal mengajaknya pergi saat perang Badar, dia membeli seekor onta paling bagus tentunya di Mekah yang memungkinkan dapat digunakan untuk melarikan diri jika diperlukan. Wahai Abu Sufyan, kata istrinya, apakah engkau sudah lupa apa yang pernah dikatakan oleh saudaramu dari Yasrib? Tidak, demi Allah, aku akan menjaga jarak dengan mereka, katanya, yaitu Abu Sufyan. Begitulah keadaan musuh-musuh dari Rasulullah SAW yang tidak mampu atas menguasai dari diri mereka karena pengaruh dari kekuatan sabdanya Rasulullah SAW. Sedangkan para sahabat dan rekan-rekannya, yaitu rekan-rekan beliau, menempatkan beliau di dalam ruh dan jiwanya. Cinta tulus atas dirinya tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Layaknya air yang tercurah ke dataran yang rendah, jiwa mereka pun tertarik kepada beliau. Seperti besi yang tentu ditarik oleh magnet. Di antara pengaruh cinta yang tulus inilah, mereka pun tidak ambil peduli sekali leher pun yang akan terputus, kuku dicopot secara paksa, ataupun kaki yang terkena duri. Suatu hari saat masih di Mekah, Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah diinjak-injak orang-orang Quraisy. Belum cukup dan sampai di sana, Utbah bin Rabi'ah pun menghampirinya lalu memukulnya dengan terompahnya atau sendalnya dengan sendal yang tebal di bagian wajahnya. Setelah itu, dia pun melompat tetapi ke arah perutnya, hingga dia tidak bisa lagi melihat ujung dari hidungnya. Maksudnya betul-betul rata. Kemudian orang-orang dari Bani Tamim telah menyembunyikan atau menyelamatkan dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan menyelubunginya atas kain, lalu memasukkannya ke dalam rumah salah seorang di antara mereka. Mereka yakin tak sebentar lagi kemudian Abu Bakar pun akan meninggal dunia. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya dimanapun ada berada, mungkin sampai di sini saja kita membahas bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh para sahabat karena kecintaan mereka yang tulus kepada baginda Rasulullah SAW. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kecintaan dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang tentunya hal tersebut bisa kita gambarkan bagaimana kondisi sahabat begitu mencintai dari baginda Nabi Muhammad SAW.
Alhamdulillah jika video ini baik, video ini bagus, silahkan kalian share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like untuk mendukung video saya ini dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.